Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala mengkaji kitab Asyratu Asbabin lil Wiqayati minas Sihri wal 'Ain. 10 sebab yang dengannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa terlindungi dari sihir dan ain. Kita masuk ke pembahasan terkait beberapa permasalahan yang perlu kita ketahui terkait sihir dan ain ini, sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Permasalahan yang penting untuk kita ketahui berikutnya, untuk kita hindari tentunya. Di sini dikatakan yusha'u bi anna sahibal 'aini, menyebar kabar burung bahwasanya orang-orang yang memiliki ain atau bisa menyebabkan penyakit ain, la budda an yusalla alaihi salatal mayyit, dia harus disolatkan seperti solat jenazah, lidaf'i syarri ainihi, dalam rangka untuk menolak keburukan dari ain yang bisa dia tularkan misalkan. Fahal hadha sahihun, apakah ini kabar yang benar? Apakah kabar ini ada landasannya dari syariat? Jawabannya adalah laisa li hadha aslun fi syariah. Hal ini tidak ada asalnya dalam syariat, tidak ada landasannya. Artinya tidak disyariatkan sama sekali bagi orang-orang yang diyakini dia adalah sumber ain agar dia disolatkan seperti solat jenazah sehingga orang lain bisa terhindar dari keburukan ain yang bersumber dari dia. Ini tidak ada asalnya dalam syariat. Bal huwa min jumlati al-khurafat al-muhdathah. Bahkan ini termasuk khurafat yang diada-adakan, perkara bid'ah dalam syariat, allati yajibul hadaru minha, yang mana wajib kita berhati-hati dari perkara yang demikian ini, wal bu'du anha, kita wajib juga jauh dari perkara yang seperti ini. Wa innamal ilajus syar'i, pengobatan secara syar'i dari ain dan sihir, ma taqaddama minal asbab al-masyru'ah fil kitabi was sunnah, sebagaimana yang telah dijelaskan berupa sebab-sebab yang disyariatkan dari Alkitab dan As-Sunnah, yang dengannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan terlindungi dari keburukan sihir dan ain. Jadi tidak benar amalan menyolatkan seseorang yang disebut-sebut sebagai sumber ain seperti sholat jenazah dalam rangka menghindari keburukan ain yang bersumber dari dia. Ya, ini tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, baik dari kitab, dari Alkitab maupun As-Sunnah, maupun dari amalan para sahabat. Maka kita perlu menjauhinya. Jangan sampai kita jatuh kepada apa yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini, maksudnya adalah dalam ajaran agama Islam, terkait ritual ibadah tertentu atau amalan tertentu misalkan, siapa yang mengada-adakannya, fahuwa raddun, maka itu amalan tersebut tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan berikutnya, hal yajuzu at-ta'amulu ma'a muslimil jinni li fakki as-sihri 'anil mashhur, bolehkah berinteraksi, bermuamalah dengan jin muslim untuk membebaskan sihir dari orang yang terkena sihir? Jawabannya, al-jawab, hadzal 'amalu laysa min al-a'malil masyru'ah. Amalan yang seperti ini, meminta pertolongan kepada jin muslim, entah dia muslim sekalipun, ya, ini bukanlah termasuk amalan-amalan yang disyariatkan. Wala yajuzu lil muslimi an yattasila bil jinni mutlaqa, dan secara mutlak, secara totalitas tidak boleh bagi seorang muslim untuk berhubungan dengan jin siapapun dia, sekalipun dia mengaku muslim.
Ya, sawa'un za'amu annahum minal muslimin. Sekalipun dia mengaku termasuk dari kalangan orang-orang Islam, jin muslim misalkan. Au min ghairil muslim, atau dari jin selain jin muslim misalkan. Tidak boleh, sama saja. Dia muslim atau bukan muslim, sama saja, tidak boleh. Ya, li'anna isti'anata bihim, karena memohon pertolongan kepada mereka, kepada bangsa jin, taftahu abwaban minasyururi katsiratan, akan membuka pintu-pintu keburukan yang banyak sekali. Ya, seseorang bisa bergantung kepada jin tersebut. Ya. Seseorang bisa lalai dari kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena biasanya jin juga menipu, berbohong. Ya. Seseorang bisa suudzon kepada orang lain karena boleh jadi temannya jin tersebut melakukan namimah, adu domba, mengabarkan sesuatu misalkan bahwasanya si fulan dialah yang memasang sihir, dialah yang membencimu, dialah yang menghasadimu dan seterusnya, padahal belum tentu benar. Ini bisa meretakkan hubungan persaudaraan antara sesama kaum muslim, bahkan bisa menghancurkan hubungan suami istri, menghancurkan hubungan kekerabatan, kekeluargaan dan seterusnya. Ya, gara-gara berhubungan dengan jin. Na'udzubillah. Jadi dia bisa membuka pintu-pintu keburukan yang banyak sekali. Ala dinil muslimi wa aqidatihi wa badanihi. Pintu-pintu keburukan yang banyak, ya. Pintu keburukan bagi agama seorang muslim, bagi akidahnya, maupun bagi jasmani dia, ya. Wa hiya ma'a dzalik dzari'atun li abwabi syirki. Di samping itu juga, ya, meminta pertolongan kepada jin, sekalipun dia mengaku jin muslim, ini bisa membuka pintu kepada kesyirikan, ya, kepada perkara yang lebih parah, syirik akbar. Na'udzubillah. Bisa jadi nanti hatinya akan bergantung kepada jin muslim, jin tersebut. Dia akan melakukan apa saja yang diminta oleh jin tersebut, termasuk misalkan berkorban untuk selain Allah, ya, sujud kepada selain Allah, na'udzubillah. Dan itu syirik besar. Wasyari'atu ja'at bisaddi kulli babin yufdi ila syirki billahi. Dan syariat kita, dia datang untuk menutup semua celah, menutup semua pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping juga, ini sebagai tambahan, Al-Quran dalam surat Al-Jin menyebutkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada sebagian di antara laki-laki dari kalangan manusia, mereka meminta bantuan, mereka memohon pertolongan kepada laki-laki dari kalangan jin, dan justru hal tersebut menambah kelemahan, menambah dosa bagi mereka, menambah rasa takut bagi mereka. Na'udzubillah. Al-Quran sendiri berbicara seperti itu, sehingga mutlak tidak boleh meminta pertolongan jin, sekalipun dia jin muslim, untuk pengobatan sihir, ya, mengobati seseorang yang terkena sihir dengan bantuan jin. Na'udzubillah. Tidak boleh. Semoga Allah memberikan taufik dan menjaga kita semua dari kesyirikan. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.